Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia. Semoga kita sehat dimanapun kita berada. Perkenalkan, saya Zahra Muhtar, kelas B dengan akhiran NIM 020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Media Pembelajaran. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita tahu dulu apa sih itu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, perasaan, ataupun pikiran kepada siswa sehingga terjadinya proses pembelajaran. Teman-teman, media pembelajaran ini punya banyak jenis. Yang pertama, ada media visual, ada media audio, ada media audiovisual, ada media cetak, dan ada media digital. Nah, masing-masing dari media tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Yuk kita bahas lebih lanjut. Inilah hasil tugas saya yang akan saya presentasikan hari ini. Yang pertama, ada media audio. Kelebihan media audio yang pertama, melatih siswa untuk mengembangkan daya imajinasi. Yang kedua, menyajikan laporan-laporan yang aktual dan orisinal. Dan yang terakhir, merangsang partisipasi aktif para pendengar. Nah, kekurangannya itu juga ada. Yang pertama, sifat komunikasinya itu satu arah. Yang kedua, lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal, seperti yang sedang saya lakukan. Terus yang terakhir, biasanya dilaksanakan serempak sehingga sulit untuk mengontrolnya, seperti saat pengumuman di sekolah. Nah, contohnya ini media audio itu seperti rekaman suara. Oke, yang kedua ada media visual. Kelebihan media visual yang pertama, siswa dapat melihat gambar dengan jelas dan realistis. Yang kedua, membantu guru dan siswa dalam menerangkan objek tertentu yang sulit dipahami. Yang terakhir, tidak memakan waktu untuk memperoleh gambar. Kekurangannya yang pertama itu adalah jika tidak dirancang dengan baik, maka akan menghilangkan fokus siswa. Yang kedua, keterbatasan informasi karena tidak ada audio. Yang ketiga, beberapa individu tertentu kesulitan dalam mengakses. Contohnya media visual itu seperti diagram atau peta. Baik, yang ketiga ada media cetak. Kelebihan media cetak yang pertama, menyebutkan hal-hal yang bersifat kompleks dan lebih nyaman saat akan dibaca. Yang kedua, menjadi kawasan penyebaran dan mencari info lowongan pekerjaan. Yang ketiga, media cetak dapat disimpan serta dibaca berkali-kali. Kekurangannya yang pertama, kurang efektif menargetkan audiens global. Yang ketiga, penyebaran info media cetak itu biasanya lebih lambat. Nah, yang terakhir itu informasinya hanya berupa teks serta gambar, jadi tidak ada audionya. Nah, contohnya media cetak ini seperti buku atau juga koran. Baik, selanjutnya ada media digital. Kelebihan media digital yang pertama, menyajikan informasi secara instan dan tercakup luas. Yang kedua, mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir, memfasilitasi komunikasi dua arah antara pengguna dan isi konten. Nah, kekurangannya yang pertama adalah memberi celah bagi penyebaran berita palsu atau konten negatif. Yang kedua, ketergantungan pada media digital. Dan yang terakhir, penyalahgunaan data pribadi, spam, ataupun penipuan. Nah, contoh media digital ini yang biasa kita gunakan adalah e-learning atau aplikasi edukasi. Terakhir, ada media audiovisual yang paling sering kita gunakan atau yang paling efektif. Nah, kelebihannya yang pertama, melengkapi pengalaman dasar siswa. Yang kedua, menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat disaksikan berulang-ulang. Yang ketiga, mengundang pemikiran dan pembahasan dalam diskusi. Nah, ini juga ada kekurangannya. Yang pertama, umumnya memerlukan biaya yang mahal. Yang kedua, beberapa siswa tidak paham dengan apa yang disampaikan dalam video tersebut. Nah, yang terakhir, diperlukan kemampuan yang terampil untuk membuatnya. Contoh audiovisual itu seperti video pembelajaran atau konten-konten
animasi edukasi bisa baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.